Nah ini salju tipis di puncak Gunung Prau. Nah, ini kelihatan ini. Ayo tolong kameramen, di zoom kameramen. Assalamualaikum teman Gondes, semoga semuanya sehat dan tetap bersemangat, amin. Kali ini kita akan berpetualang untuk membuktikan adanya embun salju di puncak Gunung Prau. Dan pada petualangan kali ini saya tidak mendaki hanya berdua, tapi mendaki rame-rame bersama anak dan istri, kemudian ditemani oleh adik saya yang juga mengajak anak dan istrinya. Jadi 6 orang. Sekitar jam 4 sore kami mulai mendaki, dan jalur yang kami pilih adalah jalur Padak Banteng. Kemudian dileboki ini diinterogasi sekitar seperempat jam goro-goro tiketnya risut. Terus jalur Padak Banteng dipilih karena letaknya yang strategis ya, mudah dijangkau dengan kendaraan baik roda 2, roda 4 maupun dengan transportasi umum. Istirahat di selepas pos 2. Kembali sholat di sating. Tanjaan cinta. Wah, nyalep rombongan yang di gede. Ayo, pedenya melayu kok. Yang saya tahu setidaknya ada 6 jalur atau 6 base camp untuk menuju ke puncak Gunung Prau. Masing-masing jalur atau base camp itu memiliki tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Cepet lagi. Ke-6 jalur yang saya maksud tadi adalah jalur Padak Banteng, jalur Kali Lembu, jalur Dieng Wetan, jalur Dieng Kulon atau yang biasa dikenal juga jalur Dworowati, kemudian jalur Igir Meranak, dan jalur Wates. Banyak teman-teman yang mengatakan bahwa jalur Padak Banteng adalah jalur yang paling terjal atau paling menanjak. Tapi jalur ini adalah jalur yang terdekat karena langsung menuju ke titik sasaran, yaitu Sunrise Camp. Jadi perlu saya sampaikan kepada teman Gondes bahwa spot terindah untuk menikmati Golden Sunrise di Gunung Prau itu bukan di puncaknya ya, tapi di Sunrise Camp. Udah ngomong apa lho, udah ngono 10 menit mati wae. Iki dian aja. Jadi hampir semua teman-teman yang mendaki ke Gunung Prau itu, dari ke-6 jalur yang saya sebut di depan itu, untuk menikmati suasana sunrise itu mereka pada ngumpul di Sunrise Camp. Ini penampaknya Sunrise Camp di Gunung Prau. Ini mengantar para klien yang sangat memberatkan karena hampir 10 meter atau bahkan 5 meter sudah minta istirahat, sehingga target maghrib sampai di puncak tidak tercapai. Menjelang isya baru kita sampai di puncak, sehingga kita bikin tenda dalam keadaan gelap gulita. Alhamdulillah semuanya lancar, dan ini menjelang matahari terbit. Kita sudah ngopi, sudah ngerokok tadi.
masih sesaat lagi. Sementara di sini sudah ramai juga para pendaki-pendaki dari seluruh Indonesia. Puncak Gunung Prau, puncaknya sebenarnya di sana, masih di kurang lebih setengah jam lagi dari sini. Ini Sunrise Camp. Tapi biasanya orang mendaki ke Prau tidak ke puncak. Mereka sudah cukup puas berada di sini. Sunrise-nya kita siluete ya. Kata mataharinya sudah mau terbit. Nana. Yuk, enggak. Alhamdulillah sampai di sini lagi. 2 tahun yang lalu tidak dapat apa-apa. Sampai kapital. Inilah. Andem ya. Iki memang bengi gelap ya. Wingi gelap ya. Bene tak gawe kabeh. Gelap bareng cuk wingi cuk. Kamerane yo dhewe sing ngusungi karo wesang bareng cuk. Nah, ini saljunya. Dan karena di sini dingin sekali, itu anggota rombongan saya suruh menunggu di sana, di mana mereka aman dari suhu dingin. Itu mereka menunggu di sana. Ini saya berjalan ke arah butir salju. Kenapa butir salju ada di situ? Karena ini ada bukit yang menutup, sehingga di situ belum ada sinar matahari dan embun itu berubah menjadi butir-butir salju. Jadi kalau teman-teman ingin membuktikan keberadaan butir-butir salju ini, itu tempatnya bukan di puncak Gunung Prau, juga bukan di Sunrise Camp, tapi di Tlogowurung. Tlogowurung itu Sunrise Camp naik sedikit sebelum puncak. Nah, ini salju tipis di puncak Gunung Prau. Nah, ini kelihatan ini. Ayo tolong kameramen, di zoom kameramen. Nah, ini saljunya ini. Ini sebentar lagi akan cair setelah mataharinya semakin naik, saljunya akan turun. Benar salju. Ini benar-benar butir-butir salju yang tipis. Sampai di sini lagi. Ambil bunga tidak ketemu deh. Bunga daisy. Bunga ambil boleh tidak? Boleh. Oh, tapi tidak dilindungi. Yang dilindungi aduh. Si anu nih Pak Dem, anu sih. Nek lakene kayak munggah dulu benan. Juga Pak Demat tuh. Iya. Bunga daisy. Kan gede ya. Ketemu Terus, bunga lanjut. daisy lagi. Oh iya. Ketemu bunga daisy lagi seperti dulu 2 tahun yang lalu. Wah, kurang gon. Ting. Tak tinggal. Piye? Nang mau video ke depan kayak itu. Ora mungkin. Nang video ada depan nih. Benar nang.
Ini posisi kita sudah semakin mendekati ke puncak Gunung Prau. Ini burung jalak yang menjadi penunjuk jalan saya untuk menuju ke puncak Prau. Ini jalaknya ini. Ya, dia memang ngajak saya ke puncak. Ya, halo burung. Ya, halo burung jalak. Ya, tuntun saya ke puncak ya. Nggak terbang. Ya Allah. Ya, ini ngerti Om Yuli dicekel lagi. Ya, Om Yuli, burungmu di sini nih. Ngajak saya ke puncak. L kilo L, ada burung L. Ini sudah kawasan puncak tapi belum sampai ke tugu utamanya. Masih Om Yuli. Telaga Wurung. Telaga Wurung. Ih, kok nggak terbang ya? Om Yuli, ini Kita burungmu sudah di sini. dekat, Ih. Menuntun saya menuju puncak. Sangat jinak. Alhamdulillah. Halo. Ih, Halo, terus ayo mana jalan ke puncak? kita dekat sekali. Dan ini saljunya Om Yuli. Bang Joko, ini saljunya tebal sekali. Ini saljunya. Iya. Padahal sudah kena sinar matahari loh. Dia nggak mau terbang. Terus burungnya ini menuntun saya menuju puncak. Mampir dulu ke Telaga Wurung kayak dulu 2 tahun yang lalu. Nah, mereka sejoli. Oh, podo. Sejoli dan saya juga sejoli. Tidak ada orang lain di sini. Aduh. Oh, terbang. Oh, enggak. Nah, ini saljunya. Saljunya Bang Joko. Dia ke situ lagi. Waduh, ini esnya meleleh di tanah ini, sunrise camp. Sampai Telaga Wurung. Tidak ada orang lain di sini. Di sini kita dulu juga di sini. Dan ini tanahnya di tanahnya dilapisi salju tipis. Ya, salju tipis. Sebagian sudah mencair karena kena matahari dan tambah hujan. Masih di dekat jalannya. Masih di sana sini. Ikut foto. Lu pergi. Ini sudah dataran, ini sabana. Ini Telaga Wurung. Sabana. Itu puncaknya. Itu puncaknya di situ. Di Nah, di zoom. itu ada merah putih itu Sampai puncaknya. ke puncak ternyata. Saya ditinggal. Esnya mencair. Ini putih-putih ini. Es loh ini, say. Oh, ya Allah. Tahu video Mbak Dia? Alah, bawa setelah tempat Pak. Sekitarkan benderamu, sekitarkan benderamu. Terus. Ya aku nak raket. Kita akan jalan sinyal ini. Gantian mana? Terus yang gitu aja. Kalau kita Telaga Wurung. Di sana puncak, di sana base camp Patak Banteng. Yuk, terus jalan. Kita jalan. Kayu-kayu yang roboh ini yang sudah berada di sini sangat lama mungkin ya, bisa menjadi patokan kita apabila kita melewati Telaga Wurung dari perjalanan puncak ke sunrise camp atau sebaliknya. Jadi maksudnya kalau kita lewat Telaga Wurung tanpa menemukan kayu-kayu yang sudah lapuk lama ini, kita harus cek ulang apakah kita sudah benar apa belum. Bisa jadi kalau tidak melewati kayu ini kita tersesat berarti. Berempat ae. Nama ya wes. Ngomong pasti. Ya wes. Karepmu. Mau. Dengar. Di video.
Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Kesenangan. Tarik. Ora kelinganmu bengi harus semaput. Lepas. Ora kelinganmu bengi harus semaput. Tarik. Lepas. Ngomong di sini cari udara segar sebanyak-banyaknya. Ora semaput ya. Opo nengilu. Fenomena embun salju atau embun upas atau embun es atau apapun namanya lah yang ada di Telaga Wurung Gunung Prau ini, keberadaannya sangat sulit diprediksi, teman. Jadi kalau teman-teman ingin melihat salju di Gunung Prau ini, biasanya ada antara pertengahan bulan Juli, Agustus sampai ya mungkin pertengahan September ya. Kalau di luar bulan itu sepertinya mustahil, karena di bulan-bulan yang saya sebutkan tadi pun belum tentu ada, tapi kalau ada biasanya di bulan-bulan itu. Jadi kalau teman-teman dapat info bahwa di kompleks Candi Arjuna Dieng itu ditemukan atau ada fenomena embun upas atau embun es, itu siap-siap saja teman-teman untuk mencoba mendaki Gunung Prau. Terserah mau lewat base camp manapun, tapi embun upas atau embun salju itu nanti adanya di sekitar Telaga Wurung ya, di bawah puncak sedikit itu ya. Dan siapkan juga jangan lupa untuk pakaian dingin, karena suhu di sekitar itu sangat dingin sekali. Saya pernah mencoba ketika di kompleks Candi Arjuna itu ditemukan embun upas atau embun salju. Saya bergegas naik ke puncak Gunung Bismo lewat base camp Sikunang. Gunung Bismo itu terletak di pegunungan tinggi Dieng juga, yang notabene lebih tinggi daripada Gunung Prau. Suhu di base camp Sikunang pada saat itu berkisar antara 10 sampai 12 derajat, dan saya membayangkan di atas atau di puncak Gunung Bismo akan banyak embun upas atau embun es. Tapi ternyata dugaan saya keliru. Ketika sampai di pos 1, itu suhu di pos 1 Gunung Bismo via Sikunang itu justru jauh lebih hangat daripada suhu di base camp. Jadi semakin ke atas itu lebih hangat ya. Ini fenomena yang menarik saya kira ya. Mungkin ada penelitian sehingga bisa menjelaskan kenapa bisa begitu ya. Gunung Bismo yang lebih tinggi, di base camp Sikunangnya yang dingin, tapi ternyata di atas itu lebih hangat ya. Pertanyaan besar bagi saya itu. Tapi ketika di kompleks Candi Arjuna itu ditemukan embun upas, saya mencoba naik ke puncak Gunung Kembang, waktu itu via Blembem ya. Ternyata di puncak Gunung Kembang itu suhunya minus 11 derajat dan banyak embun upas itu. I want to tell you something guys. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Gondes Sang Petualang Tua. Untuk teman-teman Gondes yang belum pernah mendaki atau ingin mendaki ke Gunung Prau, Gunung Prau ini sangat recommended dan ramah untuk pemula atau untuk yang sudah tua ya. Dan saya rekomendasikan untuk mendaki lewat sisi barat kalau menurut saya ya, karena jalurnya lebih landai dan lebih ramah. Jalur barat yang saya maksud itu diantaranya adalah jalur Dworowati, kemudian jalur Dieng Wetan yang akan ketemu di pos 2, kedua jalur ini. Kemudian ada lagi jalur Kali Lembu yang akan ketemu di pos 3 dengan 2 jalur terdahulu tadi. Kemudian akan bersama-sama
ke puncak, tapi teman-teman tidak boleh ngecamp di puncak ya. Ngecampnya tetap di Tlogo Wurung atau di Sunrise Camp.